Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Teknik Otomasi Kendali dan Kendali yang diampu oleh Bapak Rofik Cahyoprayogo STMT. Perkenalkan, aku Akhir Ramadhani Saputra dengan NIM 40040224653 dari kelas KS3D. Dalam pemaparan video kali ini, saya membawakan judul yaitu Modern Control Engineering 5 Edition dan PID yang bersumber materi dari buku Katsuhiko Ogata. Nah, setelah saya singgung mengenai judulnya, pasti ada beberapa teman-teman yang bertanya, sebenarnya apa sih itu sistem kontrol? Nah, sistem kontrol adalah suatu sistem yang mengukur output atau variabel terkontrol, membandingkannya dengan nilai yang diinginkan atau referensi, lalu menggunakan sinyal kontrol untuk mengoreksi perbedaan agar output sesuai dengan yang diinginkan. Jadi gini guys, sistem kontrol itu sebenarnya bisa kita anggap sebagai pengatur dalam sebuah sistem. Jadi, sistem ini bekerja dengan cara mengukur output atau hasil yang didapatkan suatu proses. Nah, output itu kemudian dibandingkan dengan nilai yang seharusnya, atau yang kita inginkan, bisa disebut referensi. Kalau ternyata ada perbedaan antara hasil nyata dengan yang diharapkan, maka sistem kontrol ini bakal ngasih sinyal koreksi supaya output bisa balik sesuai targetnya. Kemudian ada feedback. Apa sih yang disebut dengan feedback itu? Nah, feedback atau umpan balik adalah suatu operasi dalam sistem kontrol yang berusaha mengurangi perbedaan antara output sistem dengan input acuan atau reference input dan melakukan koreksi berdasarkan selisih atau error. Jadi, feedback itu menggunakan informasi dari output sistem, dilanjutkan atau dikembalikan ke input, dilanjutkan dibandingkan dengan sinyal acuan, menghasilkan error signal. Error ini dipakai untuk mengatur aksi kontrol. Jadi gini, feedback atau umpan balik itu sebenarnya bisa kita bayangkan sebagai cara sistem kontrol buat ngecek ulang pekerjaannya. Sistem bakal melihat hasil output, lalu informasi dari output itu dikembalikan lagi ke inputnya. Setelah itu hasilnya dibandingkan dengan sinyal acuan atau target yang kita inginkan. Dari perbandingan itu tadi kita bisa lihat yang namanya error. Namanya juga error signal gitu kan. Yaitu selisih antar output nyata dengan input acuan. Nah, error inilah yang bakal dipakai buat mengatur aksi kontrol supaya output bisa semakin mendekati nilai yang diharapkan. Singkatnya, bisa dibilang itu feedback itu penting banget karena berfungsi untuk mengurangi perbedaan antara hasil nyata dengan target sehingga sistem bisa berjalan lebih lancar dan stabil. Kemudian ada PID controller. Apa sih itu PID controller? Nah, yang pertama P itu berarti proporsional, I-nya itu integral, dan D itu derivatif. Proporsional sendiri itu menghasilkan sinyal kontrol yang sebanding dengan error, membantu mempercepat respon, tapi tidak bisa menghilangkan error steady state. Nah, kemudian integral menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan akumulasi error sepanjang waktu, di mana ia menghilangkan error steady state, tapi bisa memperlambat respon. Lalu kemudian ada derivatif. Ia menghasilkan sinyal kontrol yang berbanding dengan laju perubahan error dan meningkatkan stabilitas dan mengurangi overshoot. Jadi gini, PID controller adalah salah satu metode pengendalian yang paling banyak dipakai di dunia industri karena kemampuannya itu menyeimbangkan respon sistem dan kemudian PID sendiri ini terdiri dari tiga bagian tadi, P, I, D. Nah, itu. Kemudian P-nya itu bekerja dengan cara menghasilkan sinyal kontrol. Kalau untuk integralnya itu berfungsi untuk mengatasi kekurangan dari proporsional. Jadi kayak integralnya ini tuh menyempurnakan si proporsionalnya. Untuk derivatif PD juga memperhatikan laju perubahan errornya. Lalu kalau misalnya ketiga komponen ini atau digabungkan gitu, ketiga aksi digabungkan, maka sistem kontrol bisa bekerja lebih seimbang. Makanya respon cepat dari P-nya, akurasinya dari I-nya, dan stabilitas dari D. Nah, itulah alasan kenapa PID control ini banyak dipakai dalam berbagai aplikasi, mulai dari robotika, mesin industri, lalu sampai ke sistem otomasi sehari-hari. Berikut ini ada tujuan sistem kontrol dan mengapa kontrol itu penting. Yang pertama itu tujuan sistem kontrol, yaitu mengatur perilaku suatu sistem agar sesuai dengan nilai atau kondisi yang diinginkan. Kemudian menjaga stabilitas sistem terhadap gangguan. Kemudian memperbaiki kinerja sistem seperti kecepatan respon, akurasi, dan efisiensi. Kemudian ada mengurangi kesalahan keadaan tunak atau steady state error. Kemudian ada meningkatkan keandalan dan keamanan operasi sistem. Kemudian ada mengapa kontrol itu penting. Jadi ada beberapa hal yaitu diantaranya banyak proses fisik tidak stabil tanpa kontrol. Contohnya ada drone, robot, reaktor nuklir. Kemudian ada membuat sistem lebih adaptif terhadap gangguan dari luar. Misalnya ada perubahan beban, suhu, ataupun tekanan. Kemudian membantu penggunaan komponen lebih murah.
Terus performa yang dihasilkan itu juga nggak main-main meskipun murah. Kemudian ada mendukung otomasi industri atau produksi massal. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian komponen utama di dalam sistem kontrol. Langsung aja kita bahas yuk. Ini yang pertama ada set point. Nah, set point adalah variabel acuan yang mencerminkan kondisi target yang ingin dicapai oleh sistem. Menurut Ogata, nah Ogata ini seorang yang membuat buku ini ya, buku acuan kita tadi ya, Katsuhiko Ogata itu, ia mengatakan bahwasanya reference input adalah sinyal masukan yang harus dijaga kesesuaiannya dengan keluaran sistem. Dan ini ada beberapa karakteristik dari set point yang penting gitu. Yang pertama, harus berada dalam domain yang sama dengan sinyal keluaran agar bisa dibandingkan secara langsung. Yang kedua, dapat berupa nilai konstan, misalnya suhu 25 derajat Celcius, atau misalnya lain 17 derajat Celcius gitu. Atau bervariasi terhadap waktu. Misalnya gini, kecepatan motor yang berubah mengikuti profil tertentu. Terus yang ketiga, harus dapat dipresentasikan dalam bentuk sinyal yang kompatibel dengan sistem pengendali. Misalnya sinyal analog dalam kurung tegangan atau arus. Terus atau ada sinyal digital yang hasilnya konversi. Nah, yang ini contoh aplikasi dari set point-nya. Dalam sistem pendingin udara, air conditioner sistem kayak atau AC, set point ini ditentukan oleh pengguna. Misalnya aku mau di 23 derajat Celcius. Sistem itu akan berusaha menyesuaikan suhu ruangan agar selalu mendekati angka tersebut. Meskipun gangguan eksternal seperti perubahan suhu di lingkungan. Misalnya kan eh, ini panas banget siang-siang ini, tapi kayak jadi aku bikin 25 atau 23 derajat Celcius. eh Set point akan berusaha untuk membuat itu menjadi dingin gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke yang kedua, sensor atau alat ukur atau bisa disebut measuring element. Sensor merupakan perangkat yang mengukur keluaran sistem atau bisa disebut output variabel dan mengubahnya menjadi bentuk sinyal yang bisa diproses lebih lanjut. Dalam feedback control system, sensor berfungsi menghasilkan sinyal balik atau disebut feedback sinyal yang akan dibandingkan dengan set point pada titik pembanding yang disebut summing point. Nah, ini ada fungsi utama sensor. Yang pertama itu mengukur variabel proses. Nah, itu biasanya dia tuh mengukurnya suhu, tekanan, kecepatan, posisi, aliran air, dan lain-lain yang bisa diukur oleh sensor itu sendiri. Kemudian yang kedua itu dia mengonversi besaran fisik menjadi sinyal listrik atau digital agar dapat diproses controller. Yang ketiga itu ada menyediakan informasi real time agar sistem dapat segera mengoreksi perbedaan set point-nya. Ternyata di dalam uh, sensor kontrol ini ada beberapa tantangannya. Yang pertama yaitu akurasi dan presisi. Sensor ini harus mampu membaca kondisi dengan ketelitian yang tinggi karena kesalahan kecil itu dapat menyebabkan sistem yang gagal untuk mencapai target atau keinginan. Terus kemudian ada waktu respon. Sensor harus cukup cepat agar mengikuti dinamika sistem. Yang ketiga itu ada kondisi lingkungan. Sensor sering menghadapi keterbatasan fisik seperti suhu tinggi, getaran atau korosi. Karena kan nggak semua suhu itu bisa diikutin kan panasnya gitu kan. Jadi kayak mungkin beberapa sensor itu memang susah untuk mengikuti perubahan yang sangat-sangat besar seperti itu aja yang nggak signifikan gitu. Dan ini ada contoh aplikasi atau pengaplikasian sensor alat ukur atau measuring element ini, yaitu di dalam thermocouple atau RTD dalam sistem pemanas industri yang berfungsi untuk mengukur suhu aktual. Yang kemudian dibandingkan dengan set point agar heater bekerja sesuai dengan kebutuhan. Jadi dia itu kan tadi dibilang kan bahwasanya ini tuh dia tuh mengukur suhu, aliran tekanan dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga di dalam sistem kontrol itu ada controller. Controller adalah pusat pengambilan keputusan dalam sistem kontrol otomatis. Letaknya berada setelah error detektor dan sebelum aktuator. Controller menerima sinyal error, yaitu selisih antara input referensi dengan output yang terukur dari sensor. Lalu, memproses sinyal ini untuk menghasilkan kontrol signal. Signal ini nantinya diperkuat oleh amplifier. Nah, dikirimkan ke aktuator agar plan atau sistem yang dikendalikan dapat beroperasi sesuai spesifikasi. Tanpa controller, sistem kontrol tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi, baik perubahan input, gangguan eksternal, maupun variasi parameter dalam plan. Gitu. Kemudian ini ada contoh aplikasi nyata controller PID, yaitu yang pertama ada di motor DC. Menjaga kecepatan konstan meskipun beban berubah.
Terus ada furnace atau tungku pemanas, mempertahankan suhu tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi pasokan listrik atau perubahan beban termal. Yang ketiga ada cruise control atau mobil, menjaga kecepatan mobil sesuai set point meskipun jalan menanjak ataupun menurun. Kemudian, apa sih hubungan dengan rumusan masalahnya gitu? Controller adalah penentu utama stabilitas, kecepatan, dan akurasi sistem kontrol. Pemilihan aksi kontrol PID atau kombinasi menentukan seberapa cepat sistem mencapai keadaan tuna, seberapa besar overshoot, dan seberapa baik sistem menghadapi gangguan. Begitu. Lalu ini kemudian ada akuator. Akuator adalah komponen eksekusi dalam sistem kontrol yang menerima sinyal kendali yang sudah diperkuat oleh amplifier, kemudian mengubahnya menjadi aksi fisik nyata yang mempengaruhi plane. Tanpa aktuator, sinyal kontrol ini hanya akan berupa informasi tanpa daya untuk menggerakkan sistem. Karena itu, aktuator sering disebut sebagai otot dalam sistem kontrol, sedangkan controller adalah otaknya. Itu ada beberapa tantangan teknis pada aktuator, yaitu biasanya bisa mengalami delay mekanis. Nah, di mana delay mekanis adalah keterlambatan dalam merespons sinyal kontrol. Kemudian adalah nonlinearitas, tidak sesuai aktuator merespons secara linear terhadap input. Kemudian keterbatasan daya, jika daya kecil ya plane tidak bisa dipilih dengan sesuai spesifikasi gitu. Kemudian ada contoh aplikasi nyata aktuatornya lagi nih, yaitu katup kontrol di industri kimia, mengatur laju aliran cairan, terus ada motor servo pada robot industri, mengendalikan posisi lengan robot dengan presisi tinggi, terus ada throttle aktuator pada mesin mobil modern, kayak mengatur suplai udara ke mesin secara elektronik. Terus apa sih hubungan dengan rumusan masalahnya? Nah, aktuator adalah titik penting dalam rantai kontrol, walaupun controller itu mampu menghasilkan sinyal kendali optimal. Jika aktuator tidak responsif atau tidak sesuai, ya itu akan susah kan. Jadi sistem kontrol akan gagal berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, controller ini menentukan apa yang harus dilakukan. Aktuator yang benar-benar melakukannya di dunia nyata. Jadi, controller atau PID dan aktuator memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Di mana controller itu memutuskan aksi, aktuator mengeksekusi gitu. Controller tanpa aktuator hanyalah teori, kayak ya udah cuman ngomong doang gitu, nggak ada aksinya. Sedangkan aktuator tanpa kontrol itu hanyalah perangkat buat nggak bisa dikerjain atau buta arah gitu, kayak ini ada barang di sepeda tapi nggak ada yang pakai, nah gitu. Jadi kayak sama-sama saling berkaitan. Oke, kemudian ada prinsip dasar PID. Prinsip dasar PID atau proporsional integral derivatif. Nah, proporsional itu memperbaiki kesalahan secara langsung. Ini itu integral, menghilangkan itu kesalahan jangka panjang. Ini derivatif, memperkirakan perubahan agar sistem tidak berisolasi. Nah, ini ada struktur PID controllernya. KP atau gain proporsional, mengatur besaran respon terhadap error saat ini. TI integral time, itu dia meniadakan error steady state dengan menjumlahkan error sepanjang waktu. Kemudian ada TD atau derivative time, itu tuh memperkirakan error di masa depan, antisipasi perubahan gitu, sehingga memperbaiki stabilitas dan kecepatan responnya. Kemudian ini ada lanjutan juga, fungsi utama komponen dari PID sendiri. Kontrol proporsional P itu tuh memberikan respon sebanding error, memperbaiki kecepatan sistem tapi tidak menghilangkan error steady state. Kontrol integral itu menjamin error steady state itu menjadi nol, tetapi dapat memperlambat respon dan menyebabkan osilasi jika terlalu besar. Kontrol derivatif atau D menambah sifat prediktif atau anticipatory, meningkatkan stabilitas dan mempercepat peredaman osilasi. Gabungan ketiganya ini atau kita sebut sebagai atau kita kenal sebagai PID ini memungkinkan sistem memperoleh keseimbangan antara ketepatan steady state dan respon transient yang baik. Nah, ini ada contoh sederhananya ya. Implementasi PID controller pada kehidupan sehari-hari kita yang sering banget kita sering temui. Contoh, kontrol ketinggian drone, profesional P-nya itu motor mempercepat baling-baling ketika drone terlalu rendah, kayak biar naik lagi. Terus integralnya atau I memastikan drone itu tidak melayang di bawah set point dalam jangka waktu lama. Kemudian derivatifnya itu D, mencegah drone melonjak terlalu tinggi saat koreksi dilakukan. Kemudian ada pengatur level air di tangki industri. Itu proporsionalnya atau P-nya itu membuka katup sesuai perbedaan antara level air aktual dan level target. Kemudian ada integralnya, jika air tetap tidak mencapai target, katup dibuka lebih lama. Lalu kemudian ada derivatif, bila level naik terlalu cepat, katup dikurangi lebih awal agar tidak meluber atau airnya keruhan gitu.
Oke, ini ada kelebihan dan kekurangan modern control system dan PID. Yang pertama itu ada kelebihannya dulu kita bahas. Sederhana dan efektif. Seperti yang dibilang kayak meskipun dia murah, meriah gitu kan apanya, tapi dia sederhana dan efektif. Kayak gampang banget untuk kita mempelajarinya. Dan yang kedua itu sudah dibilang tadi mudah dipahami dan diterapkan dimanapun. Respon cepat atau akurat, peningkatan performa, mengurangi ketergantungan pada operator manusia atau otomatisasi, mengatasi gangguan disturbance, dan peningkatan stabilitas. Kemudian ada kekurangannya, ini tuning yang sulit untuk sistem kompleks, kurang efektif untuk sistem non-linear, sensitif terhadap derivatif, kompleksitas desain, potensi ketidakstabilan, biaya dan ketergantungan, kemudian sensitivitas terhadap model. Itu jadi kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada kesimpulan. Duh, nggak nyangka nih udah di akhir video aja ini, dari kesimpulan aja ya. Nah, kesimpulannya, buku Modern Control Engineering karya Katsuhiko Ogata menekankan pentingnya sistem kontrol dalam menjaga kestabilan, akurasi, dan efisiensi berbagai aplikasi teknik maupun kehidupan sehari-hari kita. Salah satu fokus utama adalah PID controller ini yang menjadi metode paling banyak digunakan di dunia industri. Disertai pembahasan konsep lanjutan seperti controllability, observability, desain optimal, dan rebus control. Secara keseluruhan, buku ini tuh menunjukkan bahwa kontrol modern memungkinkan sistem dinamis bekerja lebih stabil, andal, dan efisien dengan dukungan teori matematik serta teknologi komputasi. Jadi setelah harusnya ya setelah kita membahas di video ini tuh kita jadi paham ternyata PID control itu nggak jauh-jauh dari kita. Contoh kipas angin kita, water heat kita, motor kita, itu semua menggunakan kontrol PID. Jadi semoga diharapkan setelah ini teman-teman semua yang menonton ini bisa mengerti sebenarnya tuh apa yang disebut dengan kontrol PID dan lain-lainnya. Sekian dari saya, semoga menjadi pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.